Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim dari kota Medan, yaitu PSMS Medan. Begini beritanya: polemik sang mantu jadi dirut PT Kinantan. Gubernur Edi, PSMS tak menang-menang juga, saya tak setuju. Diangkatnya Arifudin Maulana sebagai dirut utama PT Kinantan Medan yang menaungi PSMS Medan kini menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, penolakan terhadap pengangkatan Arifudin selaku menantu Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi justru datang dari Kodrat Shah yang merupakan paman dari Wakil Gubernur Sumut Ijek. Adapun pada dasarnya Kodrat Shah punya saham 49% di perusahaan tersebut dan Edi Rahmayadi 51%. Titik persoalannya, pada 25 Maret 2021 digelar rapat umum pemilik saham di rumah dinas. Kodrat menolak pertemuan itu dengan mengirimkan pengacaranya hadir dalam RUPS. Menurut Kodrat, hasil RUPS tidak sah sebab Edi selaku pemegang saham sewaktu itu tidak ada di kota Medan dan lokasi pertemuan juga di rumah dinas. Hal itu dianggap tidak sesuai undang-undang. Ranto Sibarani selaku praktisi hukum pun menyoroti hal tersebut. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang PT, Pasal 77 mengatur RUPS bisa dilakukan melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan peserta dapat saling melihat dan mendengar sehingga berpartisipasi di dalam rapat. Jadi tidak tertutup kemungkinan walau Edi tidak di sana RUPS bisa sah, kata Ranto kepada Tribun Medan Selasa 5 April 2022. Dia juga mengatakan perlu ditelisik anggaran dasar pendirian perusahaan. Apakah pemegang saham dominan memiliki hak mutlak? Kalau ada pasal yang mengatakan bahwa pemilik saham haknya sama, maka Edi melanggar aturan. Selain itu, meski Edi tidak hadir, tentu ada perwakilannya karena Kodrat juga mewakilkan pengacaranya, ucapnya. Terkait dengan RUPS berlangsung di rumah dinas, menurutnya bisa-bisa saja. Di pasal 76, ia mengatakan RUPS bisa dilaksanakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya. Kemudian RUPS terbuka dapat diadakan tempat kedudukan perusahaan di mana dicatatkan. Lokasinya juga harus di Indonesia, jadi boleh-boleh saja tutupnya. Sebelumnya diberitakan Gubernur Sumatera Utara sekaligus pembina PSMS Medan Edi Rahmayadi merespon penolakan yang disampaikan ex-direktur utama PT PSMS Kodrat Shah mengenai hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Kinantan Medan Indonesia tentang perombakan susunan direksi dan manajemen PSMS Medan. Dari hasil rapat itu ditetapkan susunan direksi baru PT Kinantan Medan, diantaranya Arifudin Maulana sebagai direktur utama menggantikan Kodrat Shah. Diketahui Arifudin merupakan menantu dari Edi Rahmayadi. Apa itu yang diprotes? Tanya Edi balik kepada wartawan yang menanyakan tanggapannya soal penolakan Kodrat Shah di rumah dinas.
Jalan Jenderal Sudirman, Selasa 5 April 2022. Edi yang juga pemilik saham mayoritas PSMS Medan sebanyak 51% ini tidak terlalu mempersoalkan sikap penolakan Kodrat sah. Menurutnya penolakan tersebut sah-sah saja. Ia boleh-boleh saja enggak setuju, silakan saja. Kan kalau tak setuju nanti diselesaikan apa yang mau. PSMS aja tak menang-menang, itu saja yang enggak setuju saya, ucap Edi. Lebih lanjut, Edi menegaskan ia ingin berpikir bagaimana caranya PSMS untuk bisa memenangkan setiap pertandingan. Berusaha berpikir semua bagaimana caranya PSMS menang. Oke, tapi yang pastinya kita bersama-sama untuk membesarkan PSMS, katanya. Sebelumnya dari hasil RUPS yang diterima awak media Sabtu 2 April 2022, nama Kodrat Sah yang selama ini menjadi Direktur Utama PT Kinantan Medan Indonesia dan pemegang saham tidak masuk di jajaran manajemen klub. Jabatan dirut yang baru diemban oleh Arifudin Maulana yang juga diketahui sebagai menantu Gubernur Edi Rahmayadi. Atas persoalan ini, Kodrat berencana akan menempuh jalur hukum melalui pengacaranya. Melalui kuasa hukum, saya akan bawa ini ke ranah hukum. Bagaimana bisa sekarang notaris membuat akta tanpa ada RUPS, ujarnya. Selain menyoal pelaksanaan RUPS, Kodrat Sah juga menyinggung Gubernur Edi Rahmayadi terkait regulasi kepala daerah yang menjadi pemilik atau pemegang saham sebuah perusahaan. Paman Wakil Gubernur Sumatera Utara itu memaparkan aturan hukum mana yang dilanggar Gubernur Edi karena menjadi pemilik atau pemegang saham sebuah perusahaan. Kepala daerah dilarang menjadi pengurus perseroan terbatas berdasarkan pasal 76 ayat 1 huruf C dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Saya sebagai pemegang saham tidak setuju dengan pelanggaran yang dilakukan Edi Rahmayadi, kata pria yang baru terpilih menjadi Ketua Asprop PSSI Sumut 2 periode. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim dari Kota Medan, yaitu PSMS Medan, dan siapapun yang memimpin manajemen PSMS Medan, mari sama-sama kita doakan agar tim berjuluk Ayam Kinantan ini bisa berjaya dan semakin berjaya di masa-masa yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin, dan dapat mengarungi Liga 2 musim depan dengan mudah dan dapat promosi ke Liga 1 musim yang akan datang. Amin. Ribak Sude Horas. Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Amin.